Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Dedeh Sukmawati SPD dengan NIM 250111910871, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 2025, program studi PGSD di LPTK Universitas Jember. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SD Negeri Gunung Sodong 01 Lewiliang Bogor, Jawa Barat dengan materi harmoni dalam ekosistem. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Oke. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan doa terlebih dahulu. Oke, baik, sebagai ketua kelas, Ahdan, tolong dipimpin ya. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, di absen dulu ya. Ade Aulia Sapa, Hadir. Alifah Talita Syaki, Hadir. Egi Saputra, Hadir. Fazlan Rasidin, Hadir. Gusti Al-Kafi, Hadir. Hilma Hayati, Kemana sakit? Intan Nur Anissa, Hadir. Failisa Salsabila, Hadir. Muhammad Adan Latif Azijan, Hadir. Muhammad Bembi. Kemana Bembi? Berarti yang dua orang tidak masuk ya, sakit. Tadi Bambi sama Hilma. Oke. Sebelum kita belajar, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik anak-anak, silakan berdiri. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Anak-anak, silahkan duduk kembali. Oke, kemarin kita kan belajar tentang rantai makanan. Ada yang tahu nggak rantai makanan itu apa sih? Oke, Fahri silahkan. Rantai makanan adalah suatu urutan peristiwa makan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Fahri. Nah, itu adalah makan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Oke. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu adalah rantai makanan, supaya kita bisa menghubungkan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Jadi ekosistem kan dalam rantai makanan itu ada ekosistem. Ada berapa sih ekosistem dalam rantai makanan? Apa saja? Ya, boleh, Fahri. 1,
produsen, 2 konsumen 1, 3 konsumen 2, 4 dekomposer. Oke, terima kasih Pak Hari ya. Oke, Pak Hari, tepuk tangan buat Pak Hari. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin Pak Hari belum tepat. Yang Pak Hari sebutkan itu adalah uraian atau komponen dalam rantai makanan ini dalam ekosistem. Ya kan, dalam ekosistem itu ada abiotik dan apa? Biotik dan abiotik. Oke. Itu yang nggak apa-apa ya Pak Hari ya. Itu sudah berani. Oke. Selain tujuan dari itu, untuk proses transfer energi antar makhluk hidup dalam ekosistem. Jadi makhluk hidup juga butuh energi. Maka dari itu adanya rantai makanan. Kita butuh energi nggak sih? Butuh. Kalau manusia itu energinya dari mana sih? Makanan. Dari makanan. Begitu juga dengan makhluk hidup lain. Energinya juga dari makanan. Kalau tumbuhan itu energinya dari mana? Matahari. Dari matahari. Oke. Di sini ada beberapa komponen dalam rantai makanan. Pertama itu apa? Ada yang tahu? Produsen. Kedua, konsumen. Ketiga, dekomposer. Oke, ini adalah komponen dalam rantai makanan. Konsumen juga ada konsumen 1, 2, dan 3. Ada tingkatan tertentunya. Oke. Di sini Ibu punya video tentang rantai makanan. Nah, di sini ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ini tadi ya kata Fahri, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu dalam sebuah ekosistem. Nih di sini ekosistemnya sawah ya. Oke, kita hapus dulu sebentar ya. Biar kelihatan. Di sini dalam ekosistem sawah. Pertama itu padi. Padi itu sebagai apa padi? Produsen itu berarti produsen itu ada apa saja sih biasanya produsen? Padi, terus rumput, pohon. Jadi itu urutan paling bawah ya, paling dasar. Kemudian yang kedua, padi itu dimakan apa? Tikus. Tikus sebagai apa? Konsumen satu. Konsumen satu itu biasanya yang dinamakan apa? Hewan karnivora yang memakan tumbuhan. Kemudian tikus dimakan ular. Ular itu berarti tingkat konsumen berapa? 2. Kemudian ular dimakan burung elang. Burung elang ini adalah tingkat konsumen ketiga, dia paling tinggi atau paling atas. Setelah itu, elang akan mati dengan dengan waktunya. Akhirnya dia menjadi apa? Diurai oleh jamur ataupun bakteri dan kembali menjadi untuk pupuk menjadi apa ini? Padi. Atau di sini di sebelahnya adalah rantai makanan ekosistem laut. Di sebelahnya sawah, sebelahnya lagi laut. Berarti kan tadi ekosistem itu ada di sawah ataupun daratan ya, bisa di hutan, di kebun, kemudian di laut. Laut itu berarti perairan apa? Air asin ya. Satu lagi, ekosistem di mana? Sungai atau danau. Ini ada yang di laut. Nih, di sini di laut itu ada yang namanya fitoplankton. Fitoplankton itu dimakan oleh zooplankton.
Nih, zooplankton dimakan ikan laut. Ini ada ya penjelasannya ya nanti. Ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besar dimakan ikan paus. Karena paus itu tingkatan paling atas ya. Paus akan mati sendiri dengan waktu, kemudian nanti akan diurai oleh bakteri ya di sini. Nah, ini apa itu? Fitoplankton. Fitoplankton itu yang memproduksi makanan sendiri alias plankton nabati ya, atau tumbuh-tumbuhan kecil yang ada di lautan. Kemudian zooplankton, plankton yang bersifat hewani dan memiliki ukuran yang lebih besar daripada fitoplankton. Zooplankton itu mengkonsumsi fitoplankton ya. Nah, ini adalah fitoplankton, ini tumbuhan kecil yang ada di lautan. Kemudian ini ada zooplankton. Zooplankton itu mirip apa sih kalau dilihat, kalau diperhatikan? Mirip anak udang ya, tapi kecil ini. Zooplankton adalah mengkonsumsi fitoplankton ya. Nah, nanti tadi kan sudah diuraikan ya. Seperti ini fitoplankton bentuknya dan zooplankton. Nah, sekarang rantai makanan ekosistem di sungai atau danau. Nih lihat, pertama itu hampir sama ya dengan yang di lautan. Di danau atau sungai itu juga ada fitoplankton, tumbuhan kecil. Tapi bedanya fitoplankton yang ada di sungai atau danau itu dimakan oleh ikan kecil, bukan sama zooplankton. Karena zooplankton itu adanya di mana? Di laut. Tapi kalau di sungai, fitoplankton itu dimakan ikan kecil. Seperti apa ya? Ada yang tahu ikan kecil itu seperti apa yang ada di danau? Contohnya? Ikan sapu-sapu. Apalagi? Ikan apa? Ikan mas. Ada nggak di sungai ikan mas? Oke, mungkin ini salah satunya ya. Setelah itu ikan kecil itu dimakan burung kecil. Dimakan burung bangau. Kemudian burung bangau, ada yang pernah lihat burung bangau seperti apa? Pernah. Tahu ya? Nah, burung bangau itu nanti akan dimakan atau dimangsa oleh buaya. Di sini buayanya lucu ya. Kemudian buaya juga akan mati terurai oleh bakteri dan kembali akan menjadi fitoplankton. Nah, ini rantai makanan yang ada di kebun. Di sini adalah sayuran. Ini paling tingkat terbawah ya. Sayuran itu menghasilkan energinya dari apa? Matahari dan air. Kemudian sayuran dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung dimakan oleh kucing. Kucing akan mati sama akan terurai oleh bakteri dan selanjutnya. Nah, ini setiap makhluk hidup dalam rantai makanan mempunyai perannya masing-masing. Ini kan ada peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen itu tadi sudah dijelaskan ya, makhluk yang dapat menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Contohnya tadi apa? Sayuran, terus padi, rumput, pohon, dan sebagainya. Kemudian konsumen, makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, mereka memakan produsen atau konsumen lain. Jadi konsumen tingkat 1 itu yang memakan produsen. Berarti konsumen atau makhluk hidup yang berada di posisi konsumen, dia memakan apa? Tumbuhan ya, rumput, sayuran, dan sebagainya. Dia berarti hewan itu namanya apa? Herbivora. Dia memakan tumbuhan. Contohnya apa? Tikus. Apa lagi? Belalang, ulat, kelinci, boleh iya. Kambing, sapi, kerbau. Oke. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Ini tingkat 1 ya. Ada tingkat 2-nya. Tingkat 2-nya itu biasanya yang memakan konsumen tingkat
Satu, dia pemakan daging. Biasa pemakan daging itu namanya apa? Karnivora. Apa saja dia pemakan? Di konsumen dua itu yang pemakan konsumen satu? Ular. Apalagi? Hah? Burung. Burung apa? Burung pipit. Burung pipit makan konsumen satu? Burung elang, bisa itu. Terus kucing, buaya. Kemudian ini biasa yang ada satu lagi tingkat paling atas itu tingkat konsumen 3 paling rantai makanan, ada juga piramida makanan ya. Nih. Di sini tadi ada konsumen terbagi 3 ya. Konsumen terbagi 3. Pertama, primer. Oke. Primer, sekunder, terus tersier. Nah, tadi kan ada selain ini ada piramida makanan. Piramida makanan ini ya. Ibu gambarkan di sini. Ini piramida makanan itu di sini adalah seperti produsen. Ada apa saja? Rumput, padi, pohon, sayuran. Hampir sama ya. Nih, kan tadi sebenarnya tadi belum bisa terjawab ya. Dalam ekosistem itu terbagi beberapa komponen. Ibu sengaja nih tadi. Ternyata belum ada yang ngeh nih. Tadi kan ada biotik dan abiotik itu dalam komponen ekosistem. Ada yang tahu nggak komponen biotik itu apa ya? Oke, Ayah nih boleh? Kita kan sudah dibagi kelompok ya. Oke, sebagai kelompok ada apa yang tadi Ibu jelaskan. Kalian akan Ibu kasih tugas untuk membuat rantai makanan ya. Ini kalian nanti di sini ya. Ini cukup satu kelompok satu ya. Oke, boleh. Nanti dilihat. Ini isi nanti ya. Ibu akan jelaskan sedikit ya. Di situ ada kertas kosong ya, per kelompok ada kertas kosong. Nanti kalian dan beberapa hewan itu biasanya coba kalian perhatikan itu ekosistem yang di mana sih? Di mana itu? Udara. Masa udara? Darat. Berarti di mana itu? Kalau dilihat dari binatangnya? Di sawah ya, itu ada padi. Oke, kalian tempel, nanti kalian potong gunting. Kemudian tempel di sini yang ada kertas kosongnya ya. Nanti harus posisi yang benar ya. Oke, di situ kan ada beberapa jamur ya. Kalian pilih saja kira-kira mana nih jamur yang tepat ya. Kemudian setelah kalian mengerjakan atau membuat rantai makanan, nanti diisi ya KPD-nya ya, lembar kerjanya. Itu nama semua kelompok, semua nama di kelompok ditulis, tanggalnya. Nanti ini semua diisi ya. Oke, silakan dikerjakan.
Oke, ada kelompok yang sudah beres. Wah, keren ya, tepuk tangan. Oke, ini udah beres duluan. Oke, siap presentasi ya. Oke, siap ya. Ayo, 2. Oke, yang lainnya tolong perhatikan ya. Nanti ada sesi jawab. Cukup 1 saja ya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan pertama, Padi adalah produsen. Produsen adalah padi. Yang konsumen 1 belalang, konsumen 2 katak, konsumen 3 ular. Kenapa tadi yang satu lagi nggak ada panahnya? Katanya ini kenapa? Ini kemauan kelompok kami untuk gak adain panah. Jadi kayak percaya itu kalau yang terakhir itu gak ada panah. Terima kasih ya. Oke, tepuk tangan buat Ijul. Oke, boleh ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Boleh nih. Oh, kenapa? Oh, masih sama. Percaya kenapa yang satu ada panahnya? Masih pertanyaan yang sama ya? Kenapa? Kan gue kan aku udah karena apa? Ada yang bisa jawab? Boleh? Ini tadi kata ibu ini apa di kampus ya? Terakhir Karena apa? karena dekomposer itu atau pengurai akan menjadi padi atau pupuk untuk padi. Oke, berarti itu terakhir ya. Karena jadi tidak ada panah, mereka akan menjadi pupuk untuk padi. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu, boleh pinjam sebentar ininya ya? Oke, di sini tadi kan ini adalah ekosistem di sawah ya. Ini salah satu punya teman kalian. Nah, ini pertama itu adalah padi. Padi itu posisinya sebagai produsen. Di sini produsen itu berarti kan ada tanaman padi salah satunya ya. Kemudian padi itu dimakan oleh belalang. Belalang itu adalah konsumen 1 yang memakan padi atau tumbuhan. Kemudian belalang dimakan katak. Itu ada posisi konsumen berapa katak itu? Konsumen 2. Kemudian karena
katak di konsumen 2, kemudian ular di konsumen 3 yang memakan katak. Ini kok masih ada ya? Ada di elang. Berarti elang itu adalah konsumen puncak. Iya, terakhir ya. Kemudian dia mati dan diurai oleh jamur. Jamur itu nanti akan menjadi pupuk oleh tanaman. Salah satunya adalah padi. Itu adalah ekosistem di mana? Di sawah. Oke. Oke, terima kasih hari ini yang sudah presentasinya ya. Yang lain di lain waktu, karena kita ada lagi nanti ya presentasi di beberapa pelajaran. Oke. Menurut kalian, mengapa kita harus menjaga ekosistem dalam rantai makanan? Untuk apa sih? Kenapa sih kita harus menjaga ekosistem dalam rantai makanan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa? Ya boleh. Apabila salah satu komponen dalam rantai makanan tidak terjaga, akan menyebabkan kerusakan keseimbangan suatu ekosistem. Oke, berarti betul. Tepuk tangan buat Alifa. Oke, supaya kita lebih semangat dalam belajar, yuk kita ice breaking dulu ya, yang berkaitan dengan rantai makanan. Oke, mau berdiri? Oke, silakan berdiri ya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Kita telah belajar rantai makanan. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Adan,
Silakan dipimpin. Ya, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dirapikan. Simpan di meja masing-masing saja ya. Ya, boleh. Yuk, kelompok satu dulu. Kelompok satu dulu ya. Sekalian sampahnya dibuang ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Boleh kelompok dua. Kelompok dua. Oke, terima kasih. Hati-hati. Waalaikumsalam. Yuk kelompok tiga. Ayo yang mana? Oke, hati-hati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati. Kelompok empat. Oke, hati-hati. Waalaikumsalam. Oh iya, ada. Hati-hati. Waalaikumsalam.